Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Ini aja baru ya? Ya, Bu. Yang baru ya? Mereka ada bakso, minum. Nanti hidupinnya dari waktu. Ya kan umur naikin dulu. Kayak gitu. Nah, jadi yang saya perhatikan tidak ada satu agama di Indonesia ini, yang terutama di Indonesia, yang tidak menyertakan teks asli bahasa kitabnya itu kecuali orang Kristen, yaitu Bible. Apa beda Bible dengan Injil? Beda, jangan sebut Injil lagi, tapi Bible, okay? Yang mana Bible itu banyak revisi. Ada yang pernah ngalamin bawa Bible ke gereja kemudian beda tulisannya? Ada? Ada yang pernah? Berarti kalian beli Bible mulu ya? Rajin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, kembali lagi dengan para mualaf-mualaf yang ada di Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia ya, binaan Sekolah Mualaf Indonesia yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Luar biasa sekali para mualaf yang ada di sini. Dan kali ini kita akan diskusi, bincang-bincang dengan Ibu siapa Bu? Kalau boleh tahu? Erna Sari. Erna Sari. Iya. Erna Sari itu nama Indonesia? Iya, nama Indonesia. Nama baptis? Nama baptis Maria, nama penguatan Ignatia. Jadi Maria Ignatia. Nama baptis sama nama penguatan apa bedanya? Waktu dulu kita sekolahnya dibaptis dulu, sekolah minggu. Habis itu beberapa bulan kita sekolah lagi di penguatan. Oh, dikasih nama lagi? Iya. Oh, dua nama gitu ya? Iya. Oke. Kalau di Islam namanya? Erna Sari. Oh, nggak ada dikasih nama lain? Enggak, soalnya saya syahadatnya waktu nikah. Oh. Iya, jadi kita nggak punya apa ya namanya, ijazah mualaf, nggak Nggak ada? Nggak ada. Kalau boleh tahu, dulu dari agama apa? Dulu saya dari agama Katolik. Katolik? Iya. Di sini yang Jawa-Jawa ini kok banyakan mualaf-mualafnya dari Katolik ya? Iya. Katolik dulu rame di Semarang ini?
Ya kan tetangga sebelah saya Katolik, orang Katolik, jadinya kita ke seret ke situ. Kan zaman dulu kalau Bapak Ibu terserahlah pilih agama apa. Nah, begitu. saya kan waktu SD memang SD negeri, waktu SMP-nya kita ke SMP Katolik. Orang tua apa nih? Orang tuaku agamanya dulu Islam Kejawen ya. Oh, Islam Kejawen. Iya, Jadi ibu kok bisa jadi Katolik? dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah ngapain? Kan dia dulu pamongnya Katolik. Pamong. Iya, ketua pamong wilayah. Oh, ada ya jabatan gitu. Iya. Terus ditarik ibu. Iya, saya ditarik, diajak ke gereja. Kan waktu anak kecil kan seneng ya. Ada hadiahnya. Ikut ke gereja sekolah minggu ada hadiahnya. Iya, ada hadiahnya. Apalagi kalau Paskah, hadiahnya juga ada. Oh, nyari Dulu telur kan, Paskah. Bagus ya kegiatan-kegiatan mereka ya. Bikin Iya. anak-anak jadi pindah. Iya. Terus waktu SMP baru saya kok SMP SD ya kelas berapa itu terus baptis itu sekolah minggu Itu orang tua kasih. dulu. Eh, Orang tua itu dulu orang zaman dulu ya kok beda sama orang sekarang ya. Ya pokoknya terserah si anak. Karena orang tua juga Islamnya Islam Kejawen ya. Islam, Iya, kalau kita bilang Islam abangan kan gitu. Ibu Kalimantan, Bapak orang Solo. Oh, Kalimantannya Dayak. bukan Islam juga. Ya kejawen itulah. Jadi apa-apa masih seperti spiritual gitu loh. Kalau anaknya sakit apa-apa di Dukun. enggak di nganu ibu sendiri. Kan masih orang Dayak. Oh, ada dia punya mantra. Iya. Terus bapak sendiri kan Islam tuh, Iya. tapi nggak sholat. Enggak, Islam Kejawen. Kejawen. Iya. Ada itunya. ada Jadi pas dupa-dupa. suro ada perkumpulannya. Pas itu ada perkumpulannya. Oke. Iya. Artinya sebenarnya KTP doang Islam, tapi semua bapak tuh Kejawen ya. Iya, seperti saya tokoh waktu habis nikah tanggal 6 Oktober 91 kan saya Islam ya. Lah itu suami juga nggak bimbing 100%. Jadi cuma apalagi saya kerja ya. Jadi sholatnya itu ya taunya 2 ayat toh, Al-Ikhlas sama apa ya, Inna Ataina Kalkusar, Al-Fatihah, Al-Ikhlas Ya, kan kalau nggak bisa Al-Fatihah ya udah nggak bisa sholat. ya Al-Fatihah sama yang dibaca ya Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru saya tahu mualaf di sini dari Ibu Ati tanggal 19 Desember 2024. Oh, baru juga di sini. Iya, nah, baru terus aktif sampai dengan sekarang. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu mualaf lantaran pernikahan ya? Iya. Kalau dulu pindah Kristen lantaran diajak Iya. ke gereja. Iya. SMP di sekolah apa? Tadi kan SD negeri, Iya. SMP Katolik. SMP Katolik, SMP Santo Bilarminus. Swasta tuh ya? Iya, swasta. Kok bukan di negeri? Lah, dulu yang dekat rumah kan di Santo Bilarminus itu. Oh, kan ada dekat rumah di situ. Iya, zaman dulu kan orang tua yang penting yang dekat gitu. Terus dari situ SMA di situ juga? SMA-nya saya di SMA Wali Songo. Loh, kok jadi Wali Songo? Lah, Mugana itu di Wali Songo disuruh ibu. Tapi saya memang di Wali Songo itu kan juga ada bahasa Arab, ada bahasa nasional yang itu agama biasa itu. Nah, kalau saya bahasa Arab juga nggak bisa sama sekali, apa-apa nggak bisa. Mesti waktu pelajaran bahasa Arab atau agama, saya mesti nyontek sama teman. Ya, karena belajar agama apalagi Islam, ya, apalagi ada PR bahasa Arab ya, itu mesti saya dibuatkan teman. Kenapa pilih sekolah itu? Gara-gara mama? Gara-gara mama, ibu.
lu nggak keberatan? Kan biasanya kadang-kadang anak kecil kalau disuruh pindah sekolah yang beda dengan teman, kadang kan kita keberatan, Kak. Ya gimana ya, daripada nggak sekolah kok. Oh, Iya. itu udah zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Terus dari ibu sendiri nih, waktu di Kristennya taat nggak? Waktu di Kristen taat. Seberapa taat? Ya tiap minggu kita ke gereja. Kadang misa pagi jam 6. Ikut juga? Kadang kalau Bunda Maria hari Rabu. Masih ingat tuh doa-doanya semua? Doanya masih ingat. Bapa kami, doa apa? Salam Maria. Salam Maria. Terus doa kepercayaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam Maria gimana tuh? Salam Maria Bunda Rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau di agak lupa sedikit. Saya yang nggak hafal, saya kan bukan Katolik dulu. Iya, iya. Kadang kita ya di Gua Kerep, Ambarawa, Rosario. Doa Rosario juga. Iya. Ya karena Jawa Tengah ini memang dulu basisnya Katolik ya, Solo Semarang ya. Kelihatannya kok. Ya karena dibandingkan daerah lain Indonesia yang paling kuat Katolik, kalau kita bicara Katolik ya. Iya. Nampaknya di sini, kecuali Timur. Kalau Timur kan masih kuat sampai sekarang. Iya. Kalau basisnya Jawa, nampaknya memang Jawa Tengah sih. Saya lihat banyak sekali apa ya orang-orang Jawanya yang Katolik ya. Lucu juga. Terus kalau boleh tahu, berapa bersaudara? Saya 9 bersaudara. Wih, banyak anak. Saya anak nomor 9. Anak terakhir? Iya. Kakak saya juga ada yang Katolik sampai dengan sekarang di Serang, Banten. Kakak berapa yang Katolik, berapa yang Islam ya? Dulu kakakku yang Katolik itu ada 4. Dulu 4. Sekarang tinggal 1. Loh, kok bisa tinggal 1? Soalnya suaminya Katolik. Yang itu Katolik, yang 3 lagi nikah sama Islam? Iya. Oh, karena nikah sama Islam? Iya. Artinya banyak ya yang pindah karena nikah ya? Iya. Termasuk ibu? Iya. Nikah tahun 93 tadi? Baru dapat hidayah itu ya kemarin itu ikut SMI ini. Loh, jadi selama ini ngapain aja 20 tahun loh itu? Lah itu cuma Islamnya Islam KTP kok. Kan saya juga kerja, saya kan juga fokusnya belum 100%. Nah, baru ini tak jalani. Dari gereja itu waktu itu dan perkumpulan gereja tuh kasih ibu menikah dengan Islam, nggak ada mereka nasihati janganlah, janganlah gitu? Ya ada yang nasihatin, terutama tetangga yang dekat saya itu. Tapi ya karena saya sudah cinta gitu ya. Terus begitu mereka tahu, mereka nggak ya coba itu tarik. saya dijodohkan sama orang tua kok waktu pertama itu. Oh, nggak ini dari Katolik itu kayak nggak ada. Mereka kan biasanya kan kalau ada yang sudah nggak datang ke gereja kan mereka ngecek kan nih kenapa nggak Iya, ke gereja, ngecek. ngajak lagi gitu kan? Ada. Tetangga sebelah kan Pamong wilayahnya. Oh. Iya. Dia nggak mencoba meyakinkan kalian? Dia sudah meyakinkan kalau kamu Katolik, masalah pernikahan, masalah apa-apa itu nganunya ke Tuhan Yesus, enggak ke. Tapi terus saya belajar, hanya satu Allah ya. Oke. Nggak tahu hidayahnya itu ya barusan itu diajak Bu Ati ke sekolah mualaf ini, langsung saya rajin ikut kajian-kajian kemana-mana. Kenapa tiba-tiba mau belajar? Gimana? Kenapa tiba-tiba kebesit, udah kan usianya udah tua gitu, secara usia udah lebih tua gitu. Kenapa belajarnya baru sekarang gitu? Untuk sanggup besok Pak. Jujur ini. Iya toh Kak, untuk sanggup besok. Karena ada berasnya ya? Enggak, demi enggak ada apa-apa. Terus kalau gitu kenapa sekarang gitu? Banyak teman, banyak saudara. Dulu nggak kenal Bu Ina, sekarang kenal. Dulu nggak kenal Bu Lian, sekarang kenal. Dulu nggak kenal Bu Jatmi, sekarang kenal. Banyak saudara. Memangnya dulu
selama Islam 20 tahun itu nggak ada perkumpulan yang ngajari gitu? Nggak ada. Saya ya udah, kan saya kerja. Kerja di Sinarmas, PT Sinarmas Group. Oh, di Semarang ini ada Sinarmas juga ya? Iya, saya di APP-nya, Supervisor pegang area Karesidenan. Pertama kali Karesidenan Surakarta, terus dipindah ke Karesidenan Semarang. Loh, dia ada pabrik APP-nya di sini? Ada pabrik APP-nya. Oh, baru tahu aku. Iya. Ikutnya di Univenus. Apa tuh? Sinarmas untuk pabrik kertasnya kan di Univenus, PT Univenus. Oh gitu. Iya. Masih sampai sekarang, Bu? Mas, saya udah nggak bergabung usia 48, pensiun. Ambil pensiun dini? Ya nggak tahu ya, pas bareng-bareng pada di pensiun, katanya sesuai dengan SOP-nya sana. Usia 48. Artinya kalau dulu karena sibuk dengan pekerjaan, nggak mikirin belajar agama. Iya, habis itu saya ditarik di perusahaan lain yang kompetitor, di tisu juga. Oh, sempat di kompetitornya? Iya, sempat di kompetitor selama 3 tahun juga. Jadi sibuk terus. Nah, habis itu terus saya kenal sama Bu Ati itu, diajak ikut sini. Ke sini. Sekarang kegiatan saya ya kajian-kajian aja. Sama di rumah jualan es teh jumbo untuk rezeki hariannya. Kok mau gitu kan habisin waktu belajar di sini? Enggak. Daripada di rumah tidur santai, mending kan dapat pelajaran lagi. Ya, tapi kan ribet gitu, harus datang ke sini gitu. Enggak ribet, senang kok. Senang. Naik kendaraan cuma sebentar. Oh, dekat sini? Iya, rumah saya di Peterongan, Wonodri. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gak apa-apa. Aman, kan pakai itu? Kedengar kok? Ada? Gak perlu? Gak usah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kumpul di sini. Kita sedang mengupayakan sebuah kebangkitan peradaban. Kita kumpul di sini. Kita sedang menjadi fondasi dari sebuah cita-cita yang tinggi. Apa? Kebangkitan peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, yang berguna untuk bangsa negara kita, juga untuk seluruh alam. Ingat, Muslim itu jangan cuma bermanfaat untuk diri dewe, tetapi untuk seluruh alam, gitu kan ya. Alhamdulillah di sini insya Allah cikal bakal visi misi dari Tionghoa Muslim Inspiration dan juga dari visi misi divisi pendidikannya, yaitu Sekolah Mu'allaf Indonesia. Jangan nanti kan pintunya sudah kan. Julian, apa? Julian. Ini Mbak Novi, lanjut aja. Mbak Novi. Tapi jangan dicampur. Mbak Novi apa ya? Ambil ke dalam. Ya aku sih. Mbak Wanti udah ya? Mbak Novi iya. Benar enggak nih? Mbak Novi tapi ya. Mbak Novi sudah. Iya. Masuk. Terus apa lagi? Gure Adiani. Lagi sholat. Adiani. Bu Adiani. Ibu Adiani. Lisa Anggi mana Lisa Anggi tadi? Sholat. Lisa pulang. Pulang ya. Ada Dewi Smith ya. Ini dapat enggak? Enggak dapat. Belum dapat, Bu. Ini foto saya meneh di meneh.
beras, masukkan toko dulu. Permisi dulu. Ini mau baru kalau belum saya tak sini Bu. Ini dua apa sudah selesai. Ini mau pakai maju. Aduh. Kamu coba. Ayo kakek anik-anik. Maju sedetik saya tak juga maju. Ya. Untuk Ustaz. Gimana itu? Mundur. Iya, mundur. Yuk, 1, 2, 3. Kan bukan orang Semarang. Iya. Di sini belajar apa aja? Di sini kalau di SMI kajiannya fikih, bahasa Arab, sama qiraati. Oh. Iya. Udah belajar banyak, Bu? Saya masih jilid 1 qiraatinya. Artinya kan ini belajar kan kajiannya sama, yang dipelajari kan sama semua kan? Iya, sama. Artinya kalau ada yang baru masuk gimana ngejar yang ketinggalan? Nah, di sini kan ada bu guru qiraatinya 3. Oh. Jadi yang qiraati 1 yang dari halaman nomor 1 sampai 20 ada ustadzahmu, yang 20 sampai yang mau jilid 2 ya ustadzahnya udah lain lagi. Oh, jadi memang kalaupun baru masuk nanti diajari dari awal lagi ya? Iya, dari awal. Luar biasa ya? Benar-benar dibimbing sini? Iya. Diajarin cara berwudu, bersolat, diajarin semuanya kok. Jadi selama waktu di Islam tuh, ada nggak dari anak-anak gitu kayak bilang, yo ibu nih gimana sih, masa lebih ngerti kami sebagai anak daripada ibu gitu? Biasa kan anak kecil kan kalau mau belajar kan sama orang tua gitu. Waktu itu anak saya kan, saya nikah udah Islam ya. Waktu kelas 1 memang SD negeri, kelas 2 SMP negeri, baru kelas 3 saya sekolahkan di SMK Isriati. Apa itu? Islam. Oke. Iya. Oh. Jadi nggak kayak anak-anak tuh kayak pernah nggak ngajak ibu, yuk sholat bareng, atau nggak dia tanya tentang Islam ke ibu gitu, nggak? Ya tanya, tapi kan saya sama membaca di buku. Oh, ibu masih jelas. Waktu ada pelajaran kan ada bukunya tokoh. Lah ini cara ngisinya ini waktu SD. Ada buku agamanya. Jadi kalau bisa dibilang di antara teman-teman nih, ibu ini yang paling mulus juga ya hidupnya? Mulus? Maksudnya yang paling sedikit cobaan gitu? Cobaan saya besar kok Masa sebenarnya. cobaan besar juga? Yang dimaksud mulus gimana? Kan tadi kan bicaranya dari keluarga juga nggak ada yang menentang masuk Islam ya. Terus juga udah menikah, ya udah gitu aja gitu sampai sekarang gitu. Iya, kalau masalah kerja gitu. Masalah itu mulus, nggak ada yang nantang. Nah, jadi apa yang cobaan berat, Bu? Gimana? Tadi Ibu bilang ada cobaan juga. Ya, itu cobaan masalah rumah tangga lah. Oh. Masalah pribadi. Kalau Ibu kan diuji, banyak orang, ya. Ibu diuji di rumah tangga gitu. Iya. Dari Ibu sendiri nih, waktu masuk Islam tuh kayak ada rasa berat nggak sih? Untuk ini enggak, saya senang kok. Sekarang? Iya, soalnya kan dulu kan temennya cuma temen kerja ya. Agama kan bermacam-macam ya. Ya, ayo Bu Erna sholat, ya, yuk sholat. Ketang saya bacanya yang pendek-pendek, surat pendek-pendek. Jadi dari dulu tuh waktu masih kerja pun udah sholat ya? Ya, enggak 100% seperti sekarang. Bolong-bolong? Iya, bolong-bolong. Kalau puasa juga bolong-bolong. Nah, sekarang kan sudah... perempuan kan memang pasti bolong kan? Sekarang sudah beda kok, 100%. Tahun kemarin 2024 puasa 30 hari juga nutup kok. Oh, kuat? Oke, artinya dari Ibu sendiri lah melihat perbedaan dua agama ini gimana sih? Antara Islam dan Kristen? Antara Islam dan Katolik? Ya. Sebenarnya itu ya sama. Cuma perbedaannya kalau yang di sini kan memang dituntun sama ustadzah sama ustadznya gitu loh. Aturannya dikasih ya, kasih apa?
kajian-kajian. Jadi kita bisa tahu itu. Apalagi doa-doanya juga banyak, doa yang untuk ini, sholawatannya juga ada. Kan Islam banyak aturan, kenapa nggak lebih milih jadi Katolik balik, Bu? Kan lebih gampang. Enggak, sama. Gampangnya Katolik apa? Cuma ibadahnya seminggu sekali gitu. Iya kan, makanan juga nggak ada yang haram jadinya kan. Kalau di Islam kan banyak kali halal haram. Iya, kan halal sama haram. Enggak, saya sudah enjoy, sudah hidayah di sini kok. Karena udah nyaman aja. Ya, udah nyaman. Di hati itu sudah, memang ini sudah jalan saya ke ini. Ya karena kalau kita lihat rata-rata ibu-ibu di sini semua juga udah Islami sekali gitu, tampilan juga gitu ya. Iya. Artinya memang udah biasa. Iya. Ibu sendiri melihat kalau Kristen ini kan selalu menjanjikan ada keselamatan. Bahkan saya rasa masih banyak lah ibu kenal dengan orang-orang yang mencoba mengajak orang-orang, kalau kita bilang misionaris lah. Ya kan ada misionaris-misionaris yang ngajak ke Kristen dengan mengatakan bahwa yang benar itu cuma Kristen loh gitu. Enggak. Kenapa? Yang benar itu ya Allah itu hanya satu. Islam. Iya. Kenapa ibu yakin itu? Bisa jadi kan Kristen yang benar. Ibu yakin ini soalnya saya belajar dari kajian Ustadz dan Ustadzah. Di Ustadzah Dewi juga bilang, Ustadzah Dewi, kalau dulu kan Ustadzah Dewi juga Katolik ya. Oh, mualaf juga? Baca-baca itu memang Allah itu hanya satu. Ya, jadi saya kepercayaannya itu juga itu. Dari yang tersirat dari Ustadzah Dewi, langsung saya ke... Tapi kan di sebelah ada jaminan keselamatan, tinggal ikut dosa ditebus. Gimana kok? Kan konsepnya adalah dosa ditebus oleh Yesus. Iya. Dengan penyalipannya, maka dosa manusia ditebus dan kalian mendapatkan keselamatan. Kan lebih enak ada yang nyelamatin. Enggak. Kemarin itu waktu pelajaran siapa ya? Tuhan Yesus. Ustadzah Atika ya? Gak tahu lah saya mau. Lupa aku juga. Enggak. Pokoknya satu. Percayanya ke... Enggak takut gitu. Yesus bilang, wah kamu berkhianat, ini domba yang gak jelas. Enggak takut. Enggak. Soalnya kita sudah bersahadat. Ibu yakin dengan Islam masuk surga? Sudah yakin kok. Kalau nggak yakin, ngapain saya tiap hari kajian-kajian terus, kajian di mana-mana. Ya kajian di rumah, ya kajian di SMI, ya kajian di Masjid Al-Amin situ. Ibu rajin ikut kajian? Rajin, tiap Senin kajian di Al-Amin, Selasa kajian di KPA. Wih. Ya, Rabu saya nggak kajian, Kamis kajian di Wisata Hati, di Al-Amin, Jumat kajian yang di Al-Amin juga, Sabtu kajian di sini. Banyak kali ya? Iya. Nggak pusing, Bu? Nggak, untuk kegiatan daripada saya di rumah pusing. Bahkan di rumah bisa jualan? Iya, jualan, tapi kan rezeki sudah ada yang ngatur, kadang yang beli itu bikin sendiri. Pokoknya jualannya saya itu seperti swalayan kok. Loh, bikin sendiri maksudnya mereka yang bikin sendiri? Iya, misalnya es teh jumbo, dia bikin sendiri. Bayar sendiri? Bayar sendiri, dimasukkan di kotaknya. Loh, kok enak kali ibu jualannya nggak perlu lah gimana enggak lah, Gusti Allah yang tahu. Loh, nanti nggak dibayar? Ya dibayar, Bu, uangnya sudah tak taruh, langsung di WA, oh iya Nok, makasih. Oh, karena tetangga semua yang beli ya? Ya tetangga, rata-rata tetangga. Karena orang luar nggak mungkin kan bisa kayak gitu ya? Ya nek orang luar enggak. Jadi itu sekarang aktivitasnya? Gimana? Aktivitasnya jualan sama kajian? Iya, aktivitas saya jualan sama kajian. Anak udah besar semua? Gimana? Kalau anak? Anakku satu tok kok. Iya. Sudah kerja. Sudah kerja. Iya. Tapi masih tinggal serumah. Iya. Saya tinggal rumah orang tua. Oh, sama jadi orang saya nggak punya apa-apa. Habis kena tipu juga. Wah, ini
ibu-ibu janda-janda luar biasa, janda-janda tangguh. Iya. Lah gimana untuk makan perharinya kalau nggak jualan itu mau jaga ke siapa? Nggak kecewa gini Bu, lah saya nikah dengan kamu, ikut kamu ke Islam, tapi malah kayak gini. Enggak, saya nikah yang pertama itu kan dijodohkan orang tua. Hanya kita hidup berapa tahun toh, dan nggak punya anak. Baru yang kedua? Iya, yang kedua saya nikah punya anak 1. Punya anak aja saya sudah di usia 35 tahun. Ibu nggak pernah kecewa gitu dengan oknum-oknum yang Islam ini? Enggak kok. Di hati saya sudah Islam. Allah hanya satu. Dan Allah selalu ngasih rezeki kita. Kita pernah nggak punya apa-apa ya kok, tiba-tiba ada rezeki. Kita sambatnya kepada Allah. Jadi Bu pernah di satu titik di mana harapan lagi nggak ada, tiba-tiba malah dibantu sama Allah gitu? Iya. Itu kenyataan kok. Contohnya gimana tuh Bu? Boleh cerita nggak tuh? Banyak orang ya saya nggak enak. Lah kan nggak apa-apa dong, sama-sama memotivasi. Iya. Contohnya ya kok, misalnya saya besok kajian nggak punya bensin, tiba-tiba ada orang beli, kan uangnya bisa separuh untuk pulaan, separuh untuk beli bensin. Itu contohnya. Loh itu kan memang setiap hari ada yang beli. Iya, contohnya gitu. Apalagi akhir-akhir ini jualan tuh yang UMKM agak turunnya gratis. Apalagi ya memang banyak yang jual ya. Lagi banyak tapi apalagi lebih deket gitu loh. Tapi netap kasih 10.000 itu sudah alhamdulillah kok. Keren sih. Ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan mungkin ke saudara-saudara kita di luar yang mungkin masih ragu-ragu ataupun yang Islamnya cuma Islam KTP, kan banyak kayak Ibu dulu gitu. Ya, saya sampaikan ya semoga yang di luar sana ada hidayahnya seperti yang saya alami. Jadi dia lebih lebih bahagia. Ibu nyesel nggak belajar Islamnya baru sekarang gitu? Enggak nyesel. Kalau saya nyesel, saya nggak ikut kajian-kajian kemana-mana. Saya malah senang sekarang. Nggak mikir kenapa nggak dari dulu saya belajar gitu? Ya, mukanya dari dulu itu kerja ya, fokusnya ya, cari uang untuk anaknya, untuk biaya sekolah. Sekarang anaknya nggak kerja, ya dia gajian, alhamdulillah bisa ngasih saya untuk yang kebutuhan bulanan. Yang kebutuhan harian kan saya jualan. Oke. Ya. Jadi saling membantu, saling Iya. Memang anak saya apalagi cowok, utamakan ibu dulu dibanding yang lainnya. Berbakti ya? Iya, saya menekankan ke itu. Beruntungnya dapat anak yang berbakti. Iya, alhamdulillah kok. Ya itu nikmat yang paling bagus Bu. Karena banyak orang punya anak tuh malah ngerepotin. Enggak, saya pokoknya alhamdulillah lah. Biarpun ada kekurangan sedikit, ibu kurang ini ya Bu. Mantap. Oke, makasih nih Bu atas waktunya untuk membagikan cerita hidupnya nih. Ya, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mendengar ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah Ibu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, karena ini juga mau lanjut kajian nih, sudah penuh. Iya. Saya nggak enak lihatnya di belakang. Penuh orang. Makasih ya Koh ya. Makasih Bu. Iya. Ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya.
2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba. Jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu.